Ada ikatan yang tak terlihat antara anak-anak dan hewan peliharaan mereka, sebuah bahasa rahasia yang terkadang hanya mereka yang mengerti. Di sebuah ruang pengadilan yang tegang, seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang trauma dan membisu memberikan sinyal halus pada anjingnya, seekor German Shepherd bekas anjing polisi. Reaksi anjing itu mengejutkan semua orang, terutama sang hakim yang dengan tajam menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat sidang dihentikan mendadak, tidak ada yang menyangka bahwa isyarat kecil dari tangan mungil seorang anak akan membongkar kejahatan yang mengerikan dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keheningan di ruang sidang terasa mencekam saat Emilia Cortez yang berusia 5 tahun melangkah masuk melalui pintu besar dari kayu ek. Tangan mungilnya menggenggam erat tali anjing Rex, seekor German Shepherd dengan bekas luka mencolok dan bergerigi di sisi tubuhnya. Semua mata tertuju pada gadis kecil itu saat langkahnya yang ragu namun penuh tekad membawanya menuju kursi saksi. Hakim Marco Serrano, seorang veteran dalam dunia peradilan, mencondongkan tubuhnya ke depan. Pandangannya terfokus pada Emilia. Meski telah menangani berbagai kasus rumit selama karirnya, ada sesuatu yang berbeda dalam persidangan ini. Nasib seorang terdakwa kasus percobaan penculikan bergantung pada kesaksian gadis kecil yang belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kejadian tersebut. Kehadiran Rex di ruang sidang sendiri merupakan keputusan kontroversial, tetapi Hakim Serrano telah mengizinkannya sebagai anjing terapi yang diperlukan secara medis. Tidak ada yang menyangka bahwa keputusan ini akan menjadi titik balik dalam persidangan yang sudah mendapat perhatian publik. Emilia adalah saksi kunci dalam kasus percobaan penculikan, sebuah insiden yang bisa membuat pelakunya dipenjara seumur hidup. Meskipun masih sangat kecil, kesaksiannya menjadi penentu dalam memastikan apakah Richard Hale, seorang insinyur perangkat lunak berusia 45 tahun, akan dinyatakan bersalah. Di seberang ruangan, Richard Hale duduk di meja pembela dengan sikap tenang, bahkan agak percaya diri. Penampilannya yang biasa saja tidak mencerminkan beratnya tuduhan yang dihadapinya. Ia ditangkap setelah seorang saksi mata mengidentifikasinya sebagai orang yang mencoba menculik Emilia di depan rumahnya sendiri. Namun, pihak pembela memiliki pembelaan yang kuat karena tidak ada bukti fisik, tidak ada pengakuan, dan satu-satunya saksi, Emilia, belum berbicara sejak kejadian tersebut. Pengacara Hale telah bersiap untuk mempertanyakan kredibilitas identifikasi, memanfaatkan trauma Emilia sebagai bagian dari strategi pembelaan mereka. Jimena Colado, jaksa penuntut yang berpengalaman, tampak tenang namun serius. Dia tahu bahwa mendapatkan kesaksian dari seorang anak yang trauma tidak akan mudah, tetapi dia juga percaya pada keadilan dan melindungi anak-anak dari predator. Matanya sesekali melirik arah Emilia dan Rex, memperhatikan bagaimana anjing itu tetap waspada di samping gadis kecil. Sarah Cortez, ibu Emilia, duduk dengan tegang di belakang putrinya, jari-jarinya tak henti memilin tepi blazernya. Keputusan untuk membiarkan Emilia bersaksi adalah salah satu yang tersulit dalam hidupnya, tetapi ia tahu ini penting untuk memastikan bahwa pria yang mencoba menculik putrinya mendapat hukuman yang setimpal. David Cortez, ayah Emilia, duduk tegak di samping Sarah. Rahangnya mengeras karena menahan amarah setiap kali matanya bertemu dengan Hale. Seperti kebanyakan orang tua, ia merasa gagal melindungi putrinya, dan persidangan ini adalah kesempatan untuk menebus kegagalan itu. Lalu sebuah momen halus namun penting terjadi saat Emilia duduk di kursi saksi. Pandangannya bertemu dengan Richard Hale. Jari-jari mungilnya bergetar, membuat gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat yang diam-diam telah ia pelajari selama berminggu-minggu terapi bersama Rex. Hanya Rex dan Hakim Serrano yang mengenali sinyal tersebut. Sebagai respons, Rex langsung menegang. Dengan gerakan kecil dari jari Emilia, German Shepherd itu mengubah sikapnya. Telinganya tegak, otot-ototnya menegang seolah siap melompat, dan suara geraman dalam terdengar dari tenggorokannya. Mata coklat keemasan Rex menatap tajam ke arah Hale, bukan seperti anjing yang ketakutan atau protektif terhadap pemiliknya yang stres, tetapi seperti predator yang mengenali ancaman. Interaksi ini menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Bisikan dan gumaman mulai terdengar dari penonton, menciptakan suasana yang semakin tegang. Hakim Serrano, yang memperhatikan semua ini dengan seksama, segera mengetukkan palunya dengan keras. Sidang ditunda 15 menit. Ujarnya dengan nada mendesak yang tak terduga, mengejutkan semua yang hadir. Jaksa Jimena Colado memandangnya dengan bingung, tetapi Hakim Serrano menghindari tatapannya. Perhatiannya terfokus pada Emilia yang kini memeluk Rex erat-erat, seolah hidupnya bergantung pada anjing itu. Sesuatu yang penting telah terjadi, dan Hakim Serrano tahu sidang tak bisa dilanjutkan sampai ia benar-benar memahami maknanya.
Saat ruang sidang dikosongkan, Serrano bersandar di kursinya, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Sepanjang karirnya yang panjang, ia telah menyaksikan berbagai macam reaksi di ruang sidang. Tetapi perilaku seekor anjing terapi yang bereaksi dengan niat setegas itu terhadap terdakwa adalah hal yang belum pernah ia temui sebelumnya. Apakah Anda percaya hewan peliharaan dapat mengenali niat jahat seseorang? Klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Dari kota manakah Anda menyaksikan video ini? Sebelum insiden yang membuatnya membisu, Emilia Cortez adalah anak yang ceria dan banyak bicara. Di usia 5 tahun, ia adalah tipe anak yang mampu mengisi seluruh ruangan dengan cerita-cerita hidupnya yang penuh imajinasi. Mata birunya yang cerah selalu bersinar penuh rasa ingin tahu dan sedikit kenakalan khas anak seusianya. Emilia sangat menyukai dongeng, boneka binatang, dan terutama, suara-suara lucu yang digunakan ibunya saat membacakan cerita sebelum tidur. Ia bisa tertawa begitu keras hingga perutnya sakit, atau bertanya tentang segala hal yang menarik perhatiannya tanpa henti. Sifat alami seorang anak yang sedang dalam fase eksplorasi dunia. Rasa takut sama sekali asing baginya, dan ia selalu merasa aman di lingkungan rumahnya yang penuh kasih sayang. Setidaknya, begitulah keadaannya sampai sore itu. Hari yang mengubah segalanya dan merenggut suara serta keceriaan dari gadis kecil tersebut. Hari itu dimulai dengan cerah dan sempurna. Khas musim semi dengan aroma bunga bermekaran memenuhi udara. Sinar matahari keemasan menyelimuti halaman rumah keluarga Cortez, menciptakan tempat bermain yang indah bagi Emilia. Dari jendela dapur, Sarah Cortez tersenyum lembut saat melihat putrinya menari-nari di halaman. Gaun merah mudanya melambai seperti rok balet setiap kali ia berputar. David Cortez dijadwalkan pulang sore itu, dan Sarah masih mempertimbangkan apakah akan mulai memasak makan malam atau menunggu kepulangan suaminya. Sore itu tampak seperti hari biasa yang damai, momen-momen sederhana yang seharusnya berisi kebahagiaan dan keceriaan. Tidak ada yang memperingatkan Sarah bahwa dalam hitungan menit, dunia mereka akan berubah selamanya. Tepat pukul 15.42, nada dering ponsel Sarah memecah keheningan. Adiknya menelepon dari luar kota. Sarah masuk ke dalam rumah, mengira akan berbicara sebentar. Panggilan itu hanya berlangsung 4 menit. Namun ketika ia kembali ke taman, matanya langsung menangkap gerbang yang sedikit terbuka. Rasa takut menyergapnya. Napasnya tertahan dan matanya panik mencari keberadaan putrinya. Emilia masih di sana, tetapi ia tidak sendirian. Di pinggir jalan, sebuah van hitam terparkir dengan pintu samping yang terbuka, dan seorang pria berjongkok di samping Emilia dengan senyum yang tampak ramah namun terasa mengganggu. Di dalam van ini ada anak-anak anjing, ucap pria itu dengan suara lembut yang terdengar aneh dan dibuat-buat. Anak-anak anjing spesial yang butuh dirawat oleh gadis kecil. Kamu mau lihat? Waktu seakan melambat bagi Sarah saat nalurinya berteriak bahaya bahkan sebelum pikirannya mampu memahami sepenuhnya situasi di hadapannya. Emilia! Suara Sarah memecah keheningan dengan tajam. Mendengar panggilan itu, sikap pria tersebut berubah seketika. Senyumnya lenyap digantikan ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia segera mencengkeram lengan Emilia, bersiap menariknya ke dalam van. Emilia tetap diam. Tak ada teriakan yang keluar dari bibirnya, tak ada perlawanan yang terjadi. Ia hanya menatap pria itu dengan mata terbuka lebar, membeku, lumpuh oleh ketakutan yang begitu besar hingga suaranya tertelan. Di seberang jalan, Marta Jimenez, seorang perawat pensiunan yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, menyaksikan semuanya. Dengan suara yang sudah dipahat oleh usia namun masih tegas, ia berteriak, "Hei, jauhi anak itu!" Pria itu terdiam, genggamannya sedikit mengendur. Sedetik itu saja sudah cukup bagi Emilia untuk menarik lengannya dan berlari ke arah ibunya. Sarah langsung memeluk putrinya erat-erat. Tepat saat suara mesin van meraung dan ban-ban menggesek aspal dengan keras, meninggalkan bekas karet gelap di jalan saat kendaraan itu melaju kencang menghilang. Sarah memeluk Emilia dengan kuat, jantungnya berdetak kencang, bersyukur putrinya selamat. Namun, Emilia tetap diam, tanpa setetes air mata pun. Ia hanya menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya. Tubuhnya gemetar hebat. Saat polisi tiba tak lama kemudian, Detektif Jaime Montero, anggota senior dari Satuan Tugas Penculikan Anak FBI, langsung mengambil alih kasus tersebut. Rambutnya yang sudah beruban dan mata coklat tajamnya mencerminkan puluhan tahun pengalaman mengejar kasus-kasus anak hilang, yang terlalu sering, tidak pernah ditemukan kembali. Ia segera mengenali pola yang sudah tak asing lagi baginya,
menghubungkan percobaan penculikan Emilia dengan serangkaian kasus serupa di wilayah tersebut. Dia cocok dengan profilnya, gumam Montero sambil membalik halaman buku catatan lusuhnya. 4 anak. Semuanya hilang dalam 18 bulan terakhir. Semuanya didekati di dekat rumah, semuanya diberi iming-iming anak anjing. Dalam hari-hari setelah kejadian itu, kondisi Emilia semakin memburuk. Ia berhenti bermain dan meninggalkan krayon serta kertas gambarnya yang biasa menjadi kesukaannya. Ia enggan melangkah keluar rumah, dan setiap kendaraan yang lewat membuatnya tersentak ketakutan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Emilia juga mengalami kesulitan tidur, dan ketika tidur akhirnya datang, mimpi buruk menyergapnya tanpa ampun. Tubuh kecilnya sering tersentak di tengah malam, dilanda ketakutan oleh bahaya tak kasat mata yang menghantuinya. Tak ada tangisan terdengar, hanya hembusan napas panik yang tajam, cukup untuk membangunkan kedua orang tuanya di keheningan malam. Sarah dan David sudah mencoba segalanya untuk menjangkau putri mereka kembali, membacakan cerita favoritnya, memberinya makanan kesukaannya, bahkan memberikan mainan kelinci kesayangannya. Namun tak ada yang berhasil. Putri kecil mereka perlahan menghilang di depan mata mereka, terjebak dalam kerangkeng ketakutan yang tak terlihat. Suatu malam yang melelahkan, saat duduk di dapur berhadapan dengan David, mata Sarah tampak sayu karena kelelahan. Terapis menyarankan agar kita mempertimbangkan hewan pendamping. Gumamnya, seekor anjing terapi. David mengusap rambutnya dengan letih. Menurutmu itu benar-benar bisa membantu? Aku tidak tahu, jawab Sarah pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi aku siap mencoba apa saja saat ini. Keputusan yang akan mereka ambil sebentar lagi akan mengubah hidup mereka dengan cara yang belum bisa mereka bayangkan. Karena meskipun Emilia telah menjadi sangat pendiam, masih ada satu makhluk yang akan mampu menembus dinding tak kasat mata yang mengelilinginya, dan namanya adalah Rex. Rex bukan anjing biasa. Dulu ia adalah salah satu anjing K9 terbaik di kepolisian setempat, terkenal karena insting tajam dan kemampuannya menyelamatkan nyawa. Namun kini, tubuh Rex menunjukkan bekas dari keberaniannya. Luka panjang menghiasi sisi kanan tubuhnya, kenangan abadi dari malam saat karirnya berakhir mendadak. 3 tahun sebelumnya, Rex berperan penting dalam penggerbekan berisiko tinggi untuk menyelamatkan seorang anak yang diculik. Ia dengan berani menyerang pelaku bersenjata, mengalihkan serangan pisau yang seharusnya mengenai pawangnya. Pisau itu melukai tubuh Rex dengan dalam, dan meskipun terluka parah, ia berhasil melumpuhkan ancaman tersebut, menyelamatkan nyawa anak yang diculik dan pawangnya. Pemulihannya berjalan lambat, dan lukanya meninggalkan dampak permanen. Karena keterbatasan dana, pihak kepolisian terpaksa mempensiunkan Rex, mengakhiri karirnya meskipun tidak menghapus warisannya sebagai anjing penyelamat. Nasib Rex sempat berada di ujung tanduk, masuk dalam daftar anjing yang akan disuntik mati karena dianggap tidak layak lagi bertugas atau diadopsi akibat cederanya. Namun harapan kembali muncul saat Dr. Laura Benitez turun tangan. Ia sudah lama memimpin program hewan terapi yang fokus mencocokkan hewan dengan para penyintas trauma. Dr. Benitez sangat percaya pada kekuatan penyembuhan dari hewan dan memilih menangani kasus-kasus yang sering dianggap mustahil oleh orang lain. Saat Dr. Laura Benitez mengetahui nasib Rex, ia langsung mengambil langkah untuk menyelamatkannya. Ia yakin bahwa meskipun Rex memiliki keterbatasan fisik, kecerdasannya yang tajam dan kesetiaannya yang luar biasa masih bisa digunakan untuk tujuan yang mulia, menyembuhkan luka emosional yang tak terlihat. Suasana di pusat rehabilitasi hewan milik Dr. Laura Benitez terasa seperti campuran antara bau antiseptik yang tajam dan aroma alami bulu hewan. Sarah duduk dengan tegang di kursinya, jari-jarinya mencengkeram erat kain roknya. Di belakangnya, Emilia bersembunyi, sebagian wajah kecilnya mengintip dari balik bahu ibunya. Dr. Laura Benitez berjongkok agar sejajar dengan mata Emilia. Nada suaranya lembut dan ramah. "Halo, Emilia. Aku Laura. Aku bekerja dengan anjing-anjing istimewa, anjing yang membantu anak-anak yang pernah mengalami hal menakutkan seperti kamu." Emilia tetap diam, pandangannya tertuju pada anjing German Shepherd besar yang berdiri beberapa langkah dari situ. Rex, yang merasakan pentingnya momen itu, tetap diam di tempat, telinganya siaga dan matanya menatap lembut ke arah gadis kecil. Sikapnya tenang dan menenangkan, menunjukkan ketenangan dan kekuatan dalam satu waktu. "Kamu mau bertemu dengannya?" tanya Laura pelan.
Emilia tidak menjawab dengan kata-kata. Tetapi, yang penting, ia juga tidak mundur. Itu adalah tanda kecil namun positif bahwa ada harapan di balik keheningannya. Sarah mengelus rambut putrinya dengan lembut, mencoba menenangkannya. Dia anjing yang sangat baik. Sayang, dulu dia anjing polisi, seperti para pahlawan di buku cerita favoritmu. Laura memberi isyarat kepada Rex dengan perintah sederhana, diam di situ. Dan anjing itu menuruti tanpa bergerak sedikit pun. Untuk waktu yang terasa sangat lama, Emilia hanya berdiri diam, masih bersembunyi di balik ibunya. Namun perlahan, ia mulai bergerak maju. Tangan kecilnya gemetar, tetapi perlahan terangkat dengan maksud yang jelas. Rex tetap diam, menunggu isyarat, dan saat Laura mengangguk pelan, Rex menurunkan kepalanya dengan lembut dan melangkah maju satu langkah, lalu satu lagi. Saat napas hangat Rex menyentuh tangan Emilia, sesuatu berubah. Jari-jari Emilia mulai bergerak, menyentuh dan mengelus bulu tebal anjing itu. Sebuah ikatan pun mulai terjalin. Ikatan yang melampaui kata-kata dan akan membentuk dasar penyembuhan Emilia. Selama minggu-minggu berikutnya, Rex dan Emilia membentuk ikatan yang tak tergoyahkan. Emilia menghabiskan banyak waktu bersamanya di rumah, dengan lembut menyentuh bekas luka di sisi tubuh Rex dengan jari-jarinya yang kecil. Saat mimpi buruk mengusik tidurnya, detak jantung Rex yang tenang memberinya kedamaian yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Walau masih belum berkata-kata, Emilia mulai menggambar lagi, menciptakan gambar sederhana dengan krayon, seorang gadis dan seekor anjing yang berdiri bersama, menghadapi bayangan gelap yang mengancam. Dan suatu hari, saat mereka duduk di lantai ruang kerja Laura, Emilia mengamati Rex melakukan trik sederhana, lalu tiba-tiba sebuah bisikan lembut terdengar dari bibirnya, "Anjing pintar." Kini, kembali ke ruang sidang, ketegangan memenuhi udara saat Emilia dipanggil untuk bersaksi. Semua mata tertuju padanya, dan dengan Rex setia di sampingnya, Emilia mengambil posisi di kursi saksi. Jimena Colado mendekati kursi saksi dengan sikap lembut dan penuh dukungan. "Halo, Emilia," sapa Jimena dengan suara pelan dan senyum menenangkan. "Aku tahu ini mungkin terasa menakutkan, tapi ingat, kamu tidak harus mengatakan apapun yang membuatmu tidak nyaman. Kamu boleh hanya mengangguk atau menggeleng kalau itu terasa lebih mudah." Mata Emilia tetap tertuju ke meja, napasnya pendek dan ragu. Merasakan ketegangan itu, Rex menyandarkan tubuhnya ke kaki Emilia. Gadis kecil itu meraih ke bawah, mencengkeram bulu Rex lebih erat, mencari kenyamanan dari kehadirannya. Beberapa detik kemudian, setelah Jimena mengajukan pertanyaan, Emilia mengangguk perlahan. Kemudian dengan tangan mungilnya, ia menunjuk dengan tegas ke arah Richard Hale. Ketika Jimena menanyakan apakah pria itu mengatakan sesuatu kepadanya, Emilia tetap diam. Namun, tangannya membuat gerakan kecil, sinyal rahasia yang biasa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Rex. Dalam sekejap, sikap Rex berubah total. Telinganya berdiri tegak, tubuhnya menegang, dan ia mengeluarkan geraman rendah yang dalam. Ruang sidang langsung dipenuhi kegaduhan. Grafas, pengacara pembela, mengajukan keberatan keras, tapi Hakim Serrano terpaku pada reaksi Rex. Dia meminta jeda dan mempertanyakan apakah Rex pernah bertemu Hale sebelumnya, memicu penyelidikan baru yang menghasilkan penemuan mengejutkan. Tim jaksa menemukan bukti bahwa van milik Hale memiliki jejak tanah yang mengarah ke sebuah kabin terpencil di hutan. Dengan Rex memimpin investigasi, mereka menemukan ruang bawah tanah tersembunyi yang menjadi tempat seorang gadis kecil bernama Emma Serrano, yang telah hilang selama 6 bulan, ditahan dalam kondisi mengenaskan. Kembali ke ruang sidang dengan bukti baru yang menghancurkan, Hale akhirnya runtuh. Saat Rex sekali lagi menatapnya dengan intensitas yang sama, terdakwa berbisik pada pengacaranya, "Aku ingin mengubah pernyataan, mengakui kesalahannya di hadapan semua orang." Richard Hale dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, vonis yang menutup bab kelam bagi banyak keluarga yang pernah menjadi korban. Namun, pahlawan sejati dari perjuangan ini bukanlah tim hukum atau penyidik, melainkan seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang menemukan keberaniannya dan seekor anjing setia yang tak pernah meninggalkannya. Setelah vonis dijatuhkan, terjadi momen yang membuat semua orang terharu. Emilia, untuk pertama kalinya berbicara dengan suara yang jelas, memegang wajah Rex dengan kedua tangannya yang kecil dan berbisik, "Terima kasih." Air mata mengalir dari mata kedua orang tuanya saat mereka menyaksikan putri mereka mulai kembali ke dunia,
Berkat ikatan luar biasa dengan seekor anjing yang juga pernah terluka tetapi menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasi. Bagikan juga kepada teman dan keluarga Anda yang mungkin akan terinspirasi oleh kisah keberanian dan ikatan luar biasa antara Emilia dan Rex. Dukungan Anda membantu cerita dari balik mata menghadirkan lebih banyak kisah penuh makna seperti ini. Terima kasih telah bersama kami.